Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Teman-teman, ini kita lanjutkan lagi bincang-bincang seputar COVID nih. Nah, sekarang bersama kita sudah ada Dr. Nike. Nah, Dr. Nike ini teman saya dari SMP dan SMA, tapi beliau kemudian melanjutkan ke Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, Unpad, dan juga lanjut spesialis penyakit dalam juga di Unpad, dan sekarang dokter di Rumah Sakit Muhammadiyah dan Rumah Sakit Santosa Sentral di Bandung. Nah, kita ingin bincang-bincang dengan Dr. Nike ini ya sebagai spesialis penyakit dalam yang sejak awal pandemi nih banyak menangani, banyak bersentuhan ya dengan pasien COVID. Bahkan terima kasih loh ini Nike ini juga banyak merawat teman-teman kita juga ya yang terkena COVID gitu. Nah, pertanyaan awam nih, Nike, ke COVID apa sih? Apa sih yang ya ketika COVID itu apa sih yang terjadi gitu kepada pasiennya ya gitu? Oke, makasih Kang Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sudah diundang untuk berbagi di forum ini. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan pencerahan ke teman-teman semuanya. Jadi saat seseorang itu terinfeksi virus corona, maka itulah disebut terinfeksi COVID-19. Dibuktikan dengan swab PCR yang positif. Nah, tapi jangan khawatir karena sebetulnya badan kita memiliki sistem imun. Nah, pada orang yang sistem imunnya baik, manifestasinya mungkin tidak terlalu berat. Jadi makanya kenapa kita tahu ada yang tanpa gejala, ada yang gejala ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Jadi masuknya pertama-tama lewat hidung atau mulut terhirup ya. Nah, di situ begitu masuk ke badan, itu imunitas seluler yang pertama bergerak. Ilmiah dikit tapi insya Allah akan mudah diikuti. Kalau misalnya berhasil, virus bisa langsung tereliminasi. Jadi dia positif tapi mungkin OTG. Tapi kalau mungkin paparan virusnya banyak, viral load tinggi. Nah, mungkin agak lolos sedikit, badan kita masih tetap melawan. Mulailah melibatkan sistem imun yang lain, mulai keluar imunitas humoral istilahnya. Makin banyak sel-sel yang terlibat dan mengeluarkan zat-zat inflamasi. Nah, penanda inflamasi ini atau adanya perlawanan badan ini juga sebagian bisa selain melawan virus, membuat kerusakan dikit sama badan kita. Kalau misalnya menang nih, perlawanan kita menang, mungkin dia cukup sampai gejala sedang. Tapi kalau tidak terkendali, terjadi disregulasi imun. Jadi terangsang imunitas badan kita terangsang berlebihan, sehingga mungkin pernah terdengar badai sitokin. Itu adalah fase hiperinflamasi. Jadi ada fase viral, ya. Fase viral itu pas awal-awal virus masuk, tergantung dia langsung hilang virusnya habis atau berlanjut ke fase berikutnya. Yang kedua itu fase pulmonal. Biasanya ada kalau kita di ronsen ada infiltrat di paru-paru. Kan memang jalan masuknya lewat saluran nafas ya, Kang Reza. Nah, nanti kalau berlanjut lagi dia jadi sistemik, respon badannya di seluruh badan. Jadi bayangkan perlawanan itu kan pembuluh darah kita itu tersebar dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, nggak cuma di paru-paru. Nah, di seluruh pembuluh darah kita itu terjadi luka-luka yang akibat perlawanan terhadap si virus. Nah, mungkin pernah dengar teman-teman yang terjadi kekentalan darah, penyumbatan, ya itu terjadi di saluran napasnya dan di pembuluh darahnya di seluruh badan. Nah, kalau misalnya pasien atau pasien yang terinfeksi ini datang di fase yang sudah terjadi badai sitokin, ini untung-untungan nih, maksudnya kejar-kejaran. Jadi kadang kita dokter di rumah sakit juga udah habis-habisan kasih obat semua, tapi kalah, artinya kalah oleh badai sitokinnya. Gitu mungkin Kang Reza. Jadi apalagi pada pasien-pasien yang memiliki komorbid. Kadang virusnya sedikit, tapi manifestasinya besar gitu.
Sebaliknya, kalau misalnya orang yang masih muda, sehat, tanpa komorbid, viral load banyak, mungkin dia masih bisa ngehandle. Dan sekarang apalagi harapannya ya kami para dokter, mereka yang sudah divaksin itu akan lebih survive gitu mungkin Kang Reza. Itu tadi ya waktu ini orang awam nih punten nih dokter nih. Jadi virus datang masuk lewat pernapasan. Terus tubuh langsung berusaha menolak sebetulnya ya. Tapi ketika banyak terus ada ya pertahanan selanjutnya, kemudian tadi ketika banyak atau tubuhnya lemah terus menyerang kemana-mana gitu ya atau ke beberapa bagian. Terus kalau komorbid tadi jadi gimana? Jadi yang asalnya sudah ada penyakit bawaan itu yang diserang si virus apa gimana ya sebetulnya? Logika awamnya gitu Enggak. yang mudah. Jadi gini, Kenapa lebih berbahaya lah gitu kamu? dari ya, jadi dari penelitian ini murni dari penelitian aja dibandingkan bahwa ternyata pasien-pasien COVID yang berat itu memiliki komorbid diabetes, hipertensi, penyakit ginjal kronik, pasien-pasien yang on kemoterapi, pasien-pasien autoimun, yang autoimun mah udah jelas lah ya. Nah, eh, mereka mungkin lebih lemah atau sistem imunnya tidak berjalan dengan normal gitu. Jadi lebih rentan untuk berkembang menjadi COVID yang berat. Jadi kalau misalnya Anda yang punya komorbid dan kena COVID, mungkin harus aware sejak awal. Misalkan, kalau demam aja ya, kalau misalnya ada demam. Ini kan musimnya pandemi COVID ya Kang Reza. Kita jangan mikir kemana-mana dulu gitu. Mungkin kedinginan aja, flu, atau mungkin tipes, mungkin DB. Hadapi dan cepat tentukan Anda terkena COVID atau tidak. Jangan takut untuk di-swab, jangan takut untuk dinyatakan COVID. Dulu mah susah ya, Kang Reza, hasil PCR bisa lama banget. Kalau sekarang sudah ada rapid antigen yang hasilnya 15 menit sudah ketahuan. Nah, kalau misalnya Anda yang punya komorbid ini, bisa langsung evaluasi gitu. Berapa PCR CT-nya, kemudian hasil darahnya gimana, mungkin bisa langsung di ronsen juga gitu ya. Apakah ada keterlibatan paru-paru atau tidak. Begitu ada keterlibatan paru-paru berarti itu udah gejala sedang, Kang Reza. Sudah ada indikasi rawat malah kalau misalnya ada tempat di rumah sakit. Jadi sekarang ini mari cepat kenali Anda terinfeksi atau tidak, terima kenyataan dan ayo kita hadapi sama-sama. Insya Allah sudah banyak semua rumah sakit sudah membuka layanan COVID, bahkan dokter di lapangan pun semua sudah mumpuni lah, udah mengerti protap-protap apa yang harus dilakukan bila seseorang itu terkena COVID gitu. Jadi tenang, you're not alone, gitulah kurang lebih Kang Reza. Nah ini penting Nika tadi 2 kali ya sebetulnya menekankan. Yang pertama kejar-kejaran tadi ya. Jadi begitu ada yang kena kejar-kejaran dengan pengobatan. Kedua yaitu secepatnya diketahui COVID itu lebih baik. Nah sebetulnya pengaruhnya apa ya nanti ke pengobatan? Kalau kita tahu lebih cepat terus emang kenapa gitu? Jadi begini, kalau pasien-pasien yang OTG jelas itu tenang aja, duduk manis di rumah isoman ya. Jadi tidak perlu juga kita panik belanja obat kemana-mana sampai ada black market, sampai harga obat melambung tinggi dan sempat langka di pasaran. Itu kami yang di rumah sakit yang kelimpungan kalau seandainya obatan ini sampai habis, Kak Reza. Itu satu. Karena yang saya bilang tadi, beberapa orang itu mengeliminir sendiri virusnya. Don't worry. Jadi di Tenggarai suplemen-suplemen yang baik itu yang vitamin D jelas ya, antioksidan yang bersifat-sifat antioksidan seperti vitamin C gitu ya, kemudian zinc. Selebihnya mungkin banyak lah herbal yang beredar, itu bagus juga, silakan dikonsumsi. Tidak perlu saya sebutkan di sini. Nah, kalau misalnya pasiennya ada demam tinggi, semua virus gejalanya demam tinggi. Nah, perlu diingat, gejala COVID itu sekarang nggak cuma batuk pilek. Karena reseptor virus itu ada di usus juga, ternyata banyak ya, di otak juga ada. Jadi ada yang batuk pilek jelas sakit tenggorokan dan mual, BAB diare
diare juga itu merupakan suatu gejala. Nah, kalau misalnya diobati antivirus lebih dini, mungkin lebih oke. Nah, yang tadi, kalau misalnya ronsennya, saya bilang juga udah ada putih-putih, itu harus langsung dibom. Istilahnya, kalau minum antivirus pun ada loading dose, ada dosisnya, Kang Reza. Jadi kalau salah dosis, salah obat, ya percuma aja belanja mahal-mahal tapi nggak efektif. Dan yang terpenting lagi, untuk tahu nih, Anda itu aman, cukup aman untuk isoman atau harus segera ke rumah sakit, itu selalu monitor saturasi oksigen. COVID ini kelainannya adalah happy hypoxia. Ini yang harus betul-betul diingat. Pasien tidak merasa sesak sama sekali, tapi saat dicek saturasi, itu saturasinya jelek gitu. Nah, ini juga yang bikin kenapa pasien-pasien sering yang banyak kecolongan saat isoman. Dan saya tidak mengerti, mungkin ini teman-teman dari ITB bisa bantu masalah kelangkaan oksimetri saat ini. Saya nggak tahu ada aplikasi atau enggak, tapi kan tidak semua rakyat kita juga punya gadget ya, gawai yang bisa download aplikasi. Ya, tadi pertanyaannya apa, saya jadi lupa. Iya, jadi apa namanya ketika kita cepat gitu ya, lebih cepat gitu, kan tadi Nika selalu menekankan kita berburu cepat-cepatan dengan waktu, kemudian kalau ada gejala gini kan, zaman gini gejala-gejala mirip, udahlah nggak usah takut, diperiksa saja karena lebih cepat ketahuan, lebih baik. Nah memang terus pengobatannya apa sih kalau lebih cepat itu, apa yang diobatin, terus kalau telat tantangannya di mana gitu? Ya, jadi maaf jelas nggak nih? Jadi kalau misalnya pasien datang ke rumah sakit sudah paru-parunya penuh, kanan kiri putih, ke rumah sakit itu CRP sudah tinggi, D-dimer tinggi, itu udah istilahnya kalau sudah di fase hiperinflamasi atau cytokine storm, nah itu istilahnya ya mimilikan lah, banyak bantu doa aja gitu. Jadi dokter kasih terapi sebagus apapun, ya alhamdulillah ada yang jadi dikit sih yang sembuh. Kalau udah terlambat mah ya Allah yang menyembuhkan. Tapi ikhtiarnya secara teori lebih sulit kalau pasien masuk sudah di fase hiperinflamasi ini, Kang Reza. Gitu. Nah, terus kalau masuknya pengennya pas kalau masuknya pas pengennya tuh betul. Jadi kalau masuk itu masih gejala sedang atau berat lah, karena mungkin memang rumah sakit sekarang kan penuh ya, susah cari rumah sakit, ya minimal masih bisa ada respon gitu, badan kita masih bisa merespon. Tapi kalau sudah masuk ke rumah sakit saat sudah terjadi badai sitokin tadi, fase hiperinflamasi, obat-obatan masuk semahal apapun, itu biasanya nggak respon, Kang Reza. Apalagi kalau pasien orang tua, banyak komorbid, belum vaksin, ya udahlah, itu harapannya sangat tipis gitu. Oke, jadi berarti memang dari dokter sih berharap kalau memang ada yang gejala COVID ini dan ya sedang berat ya, tergantung mungkin ketersediaan rumah sakit, memang sebaiknya ya ketika sedang berat segera masuk ke rumah sakit, ya penanganannya nih bisa lebih ada respon dari pasien ya. Nah, tantangan penanganannya sih gimana nih? Ini kali ketika kita menangani pasien itu, ya Nika sebagai dokter ya, sebetulnya yang berat apanya ya Nika? Mungkin dari sisi apakah teknologi pengobatannya, apakah alat nih, apakah ada ventilator kurang lah, atau alatnya yang penting, atau obat-obat yang beragamnya, atau dosis yang tepat, apa sih sebetulnya tantangan yang terberatnya gitu ya? Nika. Tantangan terberat sekarang ini, Kang Reza, kami di rumah sakit tuh akhirnya harus memilih mana yang harus dengan antrian yang sebanyak ini sekarang ya, mana yang harus didulukan untuk rawat inap, mana yang terpaksa harus dipulangkan, mana yang sebaiknya langsung yang masuk ICU, tentu dipilih yang harapan hidup lebih tinggi. Itu sudah jadi protap bahwa kita harus menyelamatkan yang harapan hidup lebih tinggi. Tantangan yang berikutnya selain jumlah bed di rumah sakit, itu memang pasien kalau tidak dirawat, itu obat-obatan antivirusnya harus beli. Sementara kalau dirawat itu
full cover Kemenkes. Nah, ini juga perlu disampaikan. Anda tidak perlu punya asuransi apapun, tidak ada hubungannya BPJS atau umum. Semua perawatan COVID itu di-cover oleh Kemenkes. Jadi jangan ragu ke rumah sakit. Nah, untuk Anda juga yang sakit dan isoman di rumah, misalnya gejala sedang, tapi CT rendah, tapi demam tinggi, ya, dan itu sebetulnya obat antivirus sudah bisa diakses, Kang Reza, di di rumah sakit yang membuka poli COVID, atau misalnya Anda harus isoman, memakai layanan telemedicine. Itu mungkin sudah beredar ya, sudah pada tahu Favipiravir. Nah, harganya mungkin share sedikit, boleh, Kang Reza? Iya, boleh, Jadi boleh. ada kalau yang generik kayaknya dipakai oleh Kemenkes ya, saya nggak tahu beredar atau enggak, kurang tahu juga harganya berapa, tapi kalau yang merek paten itu kurang lebih 20 ribuan satu tablet. Untuk satu cure 52 tablet, ya sejutaan, memang rada agak berat Ya, mungkin berat. biayanya. Jadi, tapi kalau buat mereka-mereka yang mampu, why not? Silahkan Anda akses, minta ke dokter Anda gitu. Dengan catatan, kalau memang dibutuhkan. Tapi kalau kata dokter Anda, oh tenang aja, Anda nggak membutuhkan, ya udah tenang juga, nggak usah jadi cari sana cari sini dengan harga 2 kali lipat. Begitu loh, Kang Bisa. Nah, tantangan yang lain adalah ketidakpercayaan, ketakutan pasien-pasien ini untuk datang ke rumah sakit. Jadi saya coba jelaskan sedikit. Saat terjadi wabah pandemi ini, semua rumah sakit wajib membuka ruang isolasi perawatan. Bahkan bulan ini semua rumah sakit wajib meninggalkan kapasitas bor atau bed rumah sakit karena antrian pasien yang begitu banyak. Nah, satu, jangan sekarang mah bahasanya jangan berusaha cari kamar. Saat di UGD pun, insya Allah rumah sakit itu sudah memberikan perawatan kepada Anda, ya minimal dari segi oksigennya. Jadi sudah bisa dianggap dirawat lah, ngantri aja, ngantri di UGD yang sabar, nggak apa-apa. Nah, yang kedua, banyak pasien-pasien ini yang maaf. Nah, rumah sakit juga harus memilah sistem merawat COVID itu gimana kan supaya tidak menulari nakes, menulari pasien-pasien lain. Itulah sebabnya saat mau masuk ruang rawat isolasi, keluarga pasien itu harus menandatangani persetujuan yang mematuhi aturan perawatan ruang isolasi. Saya rasa logis ya, Kang Reza. Jadi kalau misalnya masuk ke ruang yang penuh virus, tentu hanya si sakit yang boleh masuk, tidak boleh ditunggui. Kecuali mungkin pada kasus anak-anak saya kurang tahu ya, tapi kalau misalnya dewasa, ya diserahkan sama perawat dan dokter. Kalau misalnya, ya jangan khawatir, Anda tuh bisa tetap berhubungan video call atau apa diperbolehkan gitu. Kemudian ya hal-hal ini saya rasa yang sering bikin keluarga ragu-ragu untuk merawatkan gitu. Ya mau nggak mau ya gimana lagi. Kebayang kan kalau misalnya ada pasien keluar masuk terus ruang isolasi atau di ruang isolasi itu yang isinya 40 pasien plus penunggu masing-masing satu. Jadi ada 80 orang, betapa riuh rendahnya ruang isolasi. Jadi bisa jadi klaster baru nanti. Jadi wajar kalau ruang isolasi pasien COVID itu harus masuk ruang isolasi sendiri saja, tidak boleh ditunggui. Nah, tapi jangan khawatir, sudah jadi kebijakan semua rumah sakit saya rasa ya. Seandainya keluarga Anda atau kerabat Anda mengalami perburukan, itu biasanya keluarga dihubungi dan kalau bersedia itu mau masuk dengan segala resikonya itu biasanya diperbolehkan. Dan segala protokolnya juga ya. Iya, tentu. Nah itu penting sih Nika sebetulnya ya kita juga harapannya dari bincang-bincang ini juga teman-teman ya, ini kan alumni ITB dekade 90-an lah yang berinisiatif ingin mendengar dari teman-teman yang lebih paham ya soal COVID ya pada kami. Jadi sebenarnya kata kuncinya di sini juga kalau dari paparan Nika ya memang harus percaya gitu ya bahwa ya apa namanya kayak tadi oke ada kabar IGD misalnya di IGD tidak ada isu tapi percayalah bahwa dokter-dokter sebetulnya juga berusaha menangani setiap
pasien yang ada gitu ya dengan segala konsekuensinya lah, dan ketika pasien atau keluarganya pasien terutama itu Ya, jadi keluarga itu berpaham. nomor satu harus sabar dan pantang Iya, menyerah. Jadi kayak rumah sakit mana itu kan sampai pasang tenda. Ini iya, betul-betul krisis yang harus kita hadapi bersama, bukan melulu masalah rumah sakit. Saya tahu ada teman-teman juga dari iya, ITB juga yang sibuk mengedarkan tabung oksigen bagi mereka yang mau ngantri di iya, UGD. Itu saya sangat-sangat apresiasi. Di saat-saat begini, ya bukan nggak bisa semua dibebankan tanggung jawab ke rumah sakit, apalagi kemarin ada isu oksigen habis. Jadi maksudnya gini, istilahnya saat satu rumah sakit UGD-nya udah penuh. Pergi lagi aja ke rumah sakit lain. Kalau di Bandung rumah sakit banyak banget dan semua udah buka. Saya rasa di tempat Reza juga banyak lah, semua juga banyak. Ya itu intinya asal mau bergerak, jangan dibiarkan orang tua Anda atau saudara Anda diem di rumah gitu. Apalagi kalau udah kelihatan iya, megap-megap atau sesek. Ya kalau udah sesek megap-megap gitu mah terlambat biasanya mah. iya, Gitu Kang Reza. iya. Dan satu lagi Kang Reza, banyak pasien-pasien ya udah nyampe UGD, itu terus ditinggalin sama keluarganya. Hmm, Mungkin karena takut juga ya, takut nongkrong di UGD yang penuh penuh pasien COVID. Nah, nanti kalau ditelepon, lucu nih, ditelepon nama rumah sakit, misalnya butuh persetujuan tindakan atau apa, itu biasanya mohon maaf, keluarga lagi isoman. Nah, ah, saran saya tetap aja pakai prokes ya, pakai masker kan sekarang masker apa KN95 kalau mau masuk ke UGD COVID ya, kan masker KN95 juga sudah mudah didapat. Eh, ya pakai protokol kesehatan, tetap jangan takut, dampingi dampingi keluarga Anda, beri support. Pasien yang sakit itu sangat stres ya, sangat stres, sangat ketakutan. Perawat nggak mungkin apa istilahnya merawat atau memotivasi satu persatu hmm, dengan jumlah pasien sedemikian banyak. Dan sebelum masuk ruang isolasi, ya kita kan tidak pernah tahu akan hmm, bertemu lagi atau tidak. Usahakan itu keluarga ada gitu, istilah bahasa Sundanya ngebralken, melepas hmm. gitu. Jadi ketemu dulu saat pasien itu diantar masuk ke ruang isolasi. Ya, Itu ya. non teknis sebetulnya. Kan Nika udah banyak lihat lah ya kejadian-kejadian di rumah sakit di 1,5 tahun ini ya udah ya, 1,5 tahun Maret pandemi Maret ya. 2020. Iya, ya Nika makasih banget sharingnya. Mungkin ya mudah-mudahan ini menurut saya menjadi masukan juga buat ya kami bahwa ya dari sisi dokter nih sebetulnya juga dokter juga manusia gitu ya. Jadi Nika juga ngomong pernah isoman ya? Oh pernah Pernah kena November. juga ya? Kayaknya semua dokter juga kayaknya Iya, udah iya, pernah, udah LC ya, udah lulusan COVID. Tapi alhamdulillah sih nggak berat ya. iya, Yang iya. rata-rata yang berat itu yang udah sepuh dan ya tadi punya komorbid. Alhamdulillah sekarang juga kan udah ada fasilitas vaksin lah Iya, buat nakes. Masih harus bertarung Reza, iya, jadi iya. diprioritaskan. Nah mungkin terakhir nih Nika sekalian jadi penutup ya closing statement. Nah ini Nika sebagai dokter spesialis. Jadi kan sekarang banyak beredar, kita nggak akan bahas satu persatu detail ya, tapi banyak beredar orang yang memborong obat ini, memborong obat itu, memborong vitamin ini, vitamin segala macam lah. Nah sebagai dokter kira-kira menurut Nika bagusnya gimana ya baiknya? Karena tadi Nika bilang kan kalau pada ngeborong, rumah sakit nih yang jadi misalnya harganya naik. Nah kira-kira harapan Nike sebagai dokter nih pada fenomena itu seperti apa, dan mungkin nanti sekalian ditutup ya closing statement-nya. Jadi kita nih mesti ngapain nih sebetulnya orang-orang nih sebagai dokter, apa sih yang diharapkan dari kayak komunitas-komunitas seperti kami ya di komunitas ITB. Jadi yang pertama tadi fenomena borong-borong itu sebaiknya gimana? Terus ya in general komunitas-komunitas yang pengen bantu itu sebaiknya bagaimana nih dari sudut pandang dokter. Nanti sekalian itu sebagai penutup mungkin ngobrol kita nih. Ya, jadi borong-borong yang bikin panik dan bikin harga obat melonjak naik itu sangat tidak perlu, apalagi yang bikin obat langka.
kalau misalnya Anda membutuhkan pengobatan, ya tadi Kang Reza, ke puskesmas atau datang ke rumah sakit. Karena obat antivirus yang bukan official, yang terbukti secara medis bermanfaat, itu kan yang harganya tadi saya sebutkan ya, yang favipiravir itu. Oseltamivir di protap yang sekarang sudah tidak dimasukkan lagi. Begitu juga azitromisin. Nah, selama ini yang tersedia di lapangan mungkin karena dia obat lama itu gitu. Nah, itu tidak perlu, sudah dikeluarkan dari protap standar dan sudah terbukti tidak bermanfaat karena struktur virus influenza, oseltamivir itu kan sebetulnya untuk virus influenza. Itu berbeda dengan virus corona. Ya, dulu karena PCR lama diharapkan perbaikan sedikit mungkin kalau misalnya koinfeksi dengan influenza baru bermanfaat gitu loh. Kalau udah jelas corona dia nggak bermanfaat. Jadi tidak perlu. Nah, kemudian ya biasakan saja selain prokes, nomor satu tentu please jangan sakit ya. Prokes dan pembiasaan hidup sehat. Nah itu, hidup sehat itu biasa kita makan makanan bergizi, olahraga, istirahat yang cukup. Bagi yang memerlukan suplemen, silahkan. Yang bisa saya sebutkan di sini sih yang jelas vitamin D. Kalau vitamin-vitamin lain mah nggak sesuai kebutuhan dan usia. Kemudian ada lagi nih fenomenanya Kang Reza. Jadi sekarang itu suka keluar obat-obat yang masih dalam level uji klinis atau justru yang dipakai pada kondisi-kondisi COVID berat, itu juga subhanallah ya, ada yang ngeborong gitu. Kayak Actemra, IVIG, Ivermectin, bahkan Secretom, itu sel puncak yang masih hanya dipakai pada pasien-pasien yang ARDS, yang badai sitokin pun sudah ada yang ngebooking. Saya sampai bingung, buat siapa? Siapa yang sakit gitu ya. Coba kita pakai rasional sedikit. Jadi tidak perlu, biarkan itu untuk saudara-saudara kita yang memang membutuhkan dan nanti mungkin mampu mampu membeli gitu. Sekarang orang yang mampu beli aja barangnya nggak ada gitu loh, Kang Reza. Nah, kemudian Anda juga kalau bisa memanfaatkan layanan telemedicine, ya, kayak Rumah Sakit Muhammadiyah sudah buka layanan telemedicine dan kami memberikan obat antivirus untuk pasien-pasien yang memang membutuhkan. Nanti mungkin bisa dicek di Instagramnya. Nah, kalau misalnya rumah sakit lain itu sudah membuka Policovid ya. Kalau di Kota Bandung, Hasan Sadikin, Santosa, Boromius, itu pasien yang isoman atau rawat jalan juga bisa dikasihkan resep. Mungkin nanti pasien menebus di rumah sakit setempat atau ke apotek. Jadi tidak perlu istilahnya main dokter-dokteran sendiri ya. Udah, nanti malah banyaknya itu yang jadi mual, muntah-muntah, pusing itu banyak banget, Bang Reza. Karena ya itu obatnya terlalu banyak atau lambungnya nggak kuat. Nah, harapan saya mungkin untuk komunitas yang beredar di masyarakat, ini kita kayaknya PR bersama masih harus menghilangkan stigma. Masih banyak masyarakat yang menganggap COVID itu aib. Dia nggak mau ketahuan, padahal itu akibatnya sangat fatal. Kemudian yang kedua, memberikan pemahaman bahwa ini kita memang lagi pandemi, jadi sangat wajar kalau kita itu pas lagi ketiban COVID gitu, itu it's okay. Cepat berobat, lakukan assessment, apakah Anda ini kriteria yang aman untuk isoman, atau bisa isoman dengan obat antivirus, atau harus segera mencari rumah sakit. Mungkin begitu aja Kang Reza. Dan yang lain mungkin ya udah banyak ya saya lihat komunitas-komunitas yang tabung oksigen, donor plasma, alhamdulillah itu sangat-sangat membantu kami para klinisi di rumah sakit. Ya, terima kasih nih Kak Tunuhun bincang-bincangnya. Nah, buat teman-teman saya pikir saya mau menggarisbawahi itu tadi ya. Jadi kata kuncinya percaya memang bahwa tenaga kesehatan memang berbuat sekuatnya, sebaik-baiknya. Dan itu tadi kita ya berkomunikasi lah ya dengan tenaga kesehatan. Kita sudah dengar juga harapan dari sudut pandang dokter spesialis penyakit dalam seperti Dokter Nike. Mudah-mudahan ya kita sehat selalu Nike dan ini bermanfaat buat teman-teman dan pandemi segera berlalu di Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.